Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, saya dari kelompok 5, pembahasan terkait proyek pembuatan website e-commerce Rifiri Pizza kelas 07 TPLE 006 mata kuliah e-commerce. Kelompok 5 ini terdiri dari Ray Triadi dan saya Riki Firmansyah. Dan sini kami mempunyai tagline dalam pembuatan pizza itu, yaitu pizza buatan rumahan rasanya tak terlupakan. Adapun analisa kebutuhan website e-commerce yang akan kami buat berfokus pada penjualan produk pizza. Kenapa memilih produk pizza? Pertama, fleksibel. Yang kedua, bisa menjual pizza fresh langsung dikirim setelah selesai dimasak. Ketiga, potensi customer dan uppricing. Yang keempat, bisa menawarkan berbagai ukuran dan jenis topping yang sesuai selera pengguna. Yang kelima, bisa menjual paket combo. Yang keenam, kemudahan promosi digital. Yang ketujuh, bisa menarik pelanggan dengan promosi menjual melalui media sosial dan iklan di online. Selanjutnya, bisa membuat program loyalitas, diskon, dan voucher untuk menarik lebih banyak untuk pembeli. Di sini ada platform CMS WonderPress yang instalasinya mudah, tidak perlu khawatir akan mengalami kesulitan dalam menginstal WonderPress. Proses instalasi yang pun cukup sederhana dan hanya memerlukan beberapa langkah. Yang menarik, beberapa penyedia hosting bahkan menawarkan kemudahan lebih dengan menyediakan fitur instalasi WonderPress dengan kali klik saja. Dengan demikian dapat memiliki siklus WordPress yang berjalan cepat dan mudah tanpa membuang waktu untuk proses instalasi. Ini kami menggunakan hosting dan domain. Pertama kali kami memilih project di localhost dahulu karena untuk memudahkan progresnya ketika sudah final akan kami publish. Yang kedua, domain kita sudah dipublish. Ya, ini berikut tampilan website kami Rifira Pizza. Berikut tutorial instalasi WordPress di localhost. Yang pertama, kita download dulu WordPress-nya berupa zip dan kunjungi link ini wordpress.org dan unduh filenya. Yang kedua, ekstrak WordPress ke folder exam dan ganti nama foldernya. Contoh, kita kasih folder Rifira Pizza. Dan yang ketiga, jalankan XAMPP-nya seperti biasa, start Apache dan MySQL-nya dijalankan. Dan yang keempat, buat database di phpMyAdmin, akses ke localhost phpMyAdmin seperti biasa, seperti pembuatan database biasa, yaitu klik new buat database baru. Contoh, kami membuat database yaitu db_rifira_pizza. Dan yang kelima, mulai instalasi WordPress-nya dengan cara kunjungi localhost dan folder yang sudah dikasih nama tadi ya. Contoh localhost Rifira_pizza, dan disitu banyak pilihannya. Instruksinya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan ya. Yang pertama, di sini ada pilih bahasanya, terus konfigurasi database-nya seperti nama database-nya apa, terus kalau username bawaannya root, passwordnya kosongkan saja, dan database hostnya localhost, untuk tabelnya Fabric WordPress. Dan yang keenam, isi info website dan adminnya. Yang pertama,
tentukan judul situsnya, apa yang ingin dibuat, dan buat akun adminnya. Di sini ada username, terus yang ketiga passwordnya, yang keempat isi emailnya, dan yang terakhir klik install WordPress. Ketika sudah diinstal, WordPress sudah ada sudah terbentuk ya, langsung seperti web, dan bisa langsung login saja menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Di sini plugin yang dipakai Riviera Pizza, yang pasti ada WooCommerce ya. Kenapa WooCommerce? Karena plugin ini memiliki fungsi untuk membuat toko online ya, dengan berbagai fitur yang lengkap dan mendukung bisnis online secara lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya WooCommerce adalah salah satu rekomendasi plugin di WordPress, diperuntukkan untuk perorangan atau bisnis yang ingin membuat media penjualan sendiri melalui toko online di website. Dan di sebelah kanan ini plugin yang dipakai website Riviera Pizza. Yang tadi yang pertama ya, kita download WooCommerce, itu sudah pasti ya WooCommerce karena membuat toko online, dan temanya di sini ada Vlog Core Elements, dan sudah include editornya yaitu Elementor. Saya memakai payment gateway-nya itu dari Midtrans WooCommerce untuk pembayaran di aplikasi websitenya. Dan ini kita pakai WP Mail SMTP, yaitu berupa plugin untuk mengisi komentar secara otomatis. Oke, selanjutnya yaitu plugin WP Mail SMTP. WP Mail SMTP ini plugin untuk mengkonfigurasi dan mengirim email WordPress menggunakan SMTP agar email tidak masuk ke spam ya, dan lebih terpercaya. You like plugin bahkan fitur like atau dislike pada postingan atau halaman, komentar dan sejenis lainnya. MC4 WordPress plugin ini untuk menghubungkan situs WordPress dengan akun MailChimp, biasanya digunakan untuk membuat formulir pendaftaran newsletter. Selanjutnya yaitu Devicster. Plugin ini slider WordPress modern untuk menampilkan gambar, teks, atau video dalam bentuk slideshow interaktif. Selanjutnya yaitu Kontak Form 7, salah satu plugin formulir kontak paling populer di WordPress untuk membuat dan mengelola beberapa formulir kontak dengan mudah. Kita konfigurasi pengaturan dasar. Setelah menginstal WordPress dan masuk ke dashboard, beberapa penyesuaian dan pada pengaturan dasar untuk memastikan situs web berjalan dengan lancar dan tampak profesional. Dengan cara menyesuaikan pengaturan umum dan struktur permalink, pengaturan dasar WordPress membantu menetapkan identitas situs dan menyesuaikan tampilannya dengan preferensi. Ini yang perlu diketahui untuk konfigurasi pengaturan awal. Judul dan slogan menjelaskan situs web secara singkat dan memberi pengunjung gambaran tentang apa yang diharapkan. Untuk mengaturnya yaitu masuk ke menu dashboard, yaitu buka set pengaturan, terus klik umum di dashboard WordPress, masukkan judul dan slogan situs yang diinginkan, lalu klik simpan perubahan. Zona waktu, format, tanggal, dan format waktu. Menetapkan zona waktu yang benar, memastikan bahwa informasi tanggal dan waktu di situs web akurat. Selain itu, dapat menyesuaikan format tanggal dan waktu agar sesuai dengan preferensi.
Untuk menyesuaikan pengaturan ini, buka pengaturan umum, pilih zona waktu, dan pilih format tanggal dan waktu yang diinginkan. Dan klik simpan perubahan. Dengan pengaturan dasar ini telah menyiapkan dasar untuk situs web WordPress yang profesional dan mudah digunakan. Saat terus menjelajahi dashboard dan menyesuaikan situsnya, akan menemukan lebih banyak opsi untuk menyesuaikan situs web dengan kebutuhan dan preferensi. Baik, selanjutnya pilih dan sesuaikan tema atau template yang dipakai oleh website Revira Pizza, yaitu tema blog. Alasannya memakai tema blog adalah desain yang minimalis, mudah disesuaikan dengan brand yang sudah kami buat, dan siap pakai, hanya rebranding logo dan produk. Yang kedua, unik dan berkarakter. Nama Revira terdengar unik, mudah banget dan gampang diingat, dan punya kesan khas yang menawan. Nama ini bisa jadi gabungan dari dua nama, yaitu Ricky Firmansyah dan Ray Realty, yang memiliki lokal karena belum umum. Nama ini memberi identitas yang kuat dan orisinil pada brand. Yang ketiga, cocok untuk branding. Revira Pizza terdengar modern tapi memiliki nuansa hangat, bisa dikembangkan jadi konsep visual yang menarik karena khas logo, desain interior, hingga menu mudah dijadikan hashtag atau media sosial dan bahan promosi digital. Berikut gambaran katalog produk kami, bisa dilihat. Di situ ada menu American Pizza dengan harga 69.000. Berikut ada deskripsi penjelasan dari pizza tersebut. Aturan gateway pembayaran untuk Revira Pizza, konfigurasi gateway pembayaran Mitrans untuk memfasilitasi transaksi online Revira Pizza. Yang pertama ada pembayaran online via Mitran yang berupa GoPay, Iris, Virtual Account Bank, kredit, debit card, Google Play, Shopify, Dana, Alfa, Indomaret, Aku-Laku, dan Kredivo. Yang kedua, bisa menggunakan pembayaran offline, yaitu cash on delivery atau COD. Konfigurasi metode pengiriman untuk Revira Pizza berikut adalah cara-cara untuk memesan Revira Pizza. Yang pertama, masuk ke dashboard admin, pilih to commerce, setting. Dua, pilih zona pengiriman, masukkan nama pengiriman, contoh Revira Pizza Delivery, wilayah zona dengan contoh Pamulang Tangsel, lalu diklik untuk menambahkan metode. Contoh Pamulang Tangsel, klik tambah dengan metode pengiriman. Yang ketiga, pilih tarif tetap, nama metode pengiriman, contoh tarif tetap, status pajak ya, biaya nominal, klik buat dan simpan. Yang lalu yang keempat, selesai. Bisa dilihat gambaran metode pengiriman yang dipakai oleh Revira Pizza. Registrasi pengguna dan autentikasi di Revira Pizza melalui aplikasi, website, maupun melibatkan proses pendaftaran dengan memasukkan informasi pribadi seperti alamat email, nama, dan kata sandi. Bisa dengan mendaftarkan atau registrasi pendaftaran di website, pengguna dapat mendaftar ketika sedang proses check out produk. Dan ketika sudah selesai sampai pembayaran akun, pengguna sudah terdaftar di website Revira Pizza. Terus selanjutnya verifikasi akun. Setelah pendaftaran, beberapa layanan mungkin meminta verifikasi akun melalui email verifikasi yang dikirim ke alamat email yang didaftarkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya login dengan nama pengguna dan kata sandi. Pengguna dapat masuk ke akun mereka menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang mereka sudah daftarkan. Di sini ada akun yang digunakan di website kami, Ray Triadi sebagai administrator, yang kedua Ricky Firmansyah sebagai editor, yang ketiga Jai Hakim Malik sebagai manajer toko. Selanjutnya ada Putri Megawati sebagai pelanggan. Keranjang belanja dan proses checkout. Berikut alur proses checkout di Revira Pizza. Yang pertama, pelanggan memilih item produk yang akan dibeli. Di Revira Pizza ada menu spaghetti, pizza, dan minuman. Yang kedua, pelanggan bisa memastikan di halaman chat dan
ada tombol proses checkout. Yang ketiga, ketika di halaman checkout, pelanggan mengisi data diri terlebih dahulu. Yang keempat, pelanggan memilih detail pesanan dan memilih opsi pengiriman ada delivery dan di pick up langsung oleh toko. Kita yang kelima, pelanggan metode pembayaran. Yang kelima, pelanggan memilih metode pembayaran yang tersedia di website Riviera Pizza. Yang keenam, klik tombol buat pesanan. Yang ketujuh, tampilan checkout yang ada di website Riviera Pizza. Berikut tampilan checkout website di Riviera Pizza. Bisa dilihat ada beberapa kolom produk dengan harga dan jumlah dan subtotal jumlah barang yang dibelikan oleh pengguna. Dan di sini ada data tagihan pengguna. Di situ ada nama depan, nama belakang, wilayah kenegaraan Indonesia atau luar negeri, kirim ke alamat yang berbeda, misalkan untuk memastikan pesanan sesuai sampai dengan apa yang dipesan. Kirim ke alamat yang berbeda, di situ bisa menambahkan catatan pesanan dengan lebih detail, posisi keberadaan rumah yang akan dikirimkan oleh Riviera Pizza. Ini ada pesanan Anda, produk apa saja yang dibeli dengan subtotal harga, dengan metode pembayaran di checkout langsung dari toko Riviera atau checkout melalui delivery atau COD. Dan di sini ada menu beberapa pembayaran yang ada di website Riviera Pizza, bisa menggunakan transfer bank, GoPay dan kartu kredit. Yang ini adalah tampilan menu pembayaran di website Riviera Pizza. Jika sudah selesai atau sukses, berikut tampilan yang bisa dilihat. Dan di sini ada checkout yang sudah dibeli oleh pengguna, total jumlah harga dan barang apa saja yang dipesan oleh pengguna. Mungkin sekian dan terima kasih. Beberapa penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Akan lebih lanjut nanti untuk konfigurasi langsung melalui di website akan disampaikan oleh saudara Ray Triadi. Kepada ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ray Triadi dan rekan saya Ricky Firmansyah. Kami dari kelompok 5. Di sini saya akan mencoba demo aplikasi dari web e-commerce. Langsung saja kepada webnya langsung. Nama webnya di sini yaitu Riviera Pizza. Riviera Pizza berfokus pada penjualan produk pizza. Di sini ada bagian headernya, ada tombol home, menu, about us, contact us, login dan icon keranjangnya. Oke. Di sini tagline-nya ya, berupa tagline yang khasnya dari Riviera Pizza. Pizza buatan rumahan dengan 100% bahan alami. Oke, lanjut ke bawah. Riviera Pizza yaitu tidak hanya menjual pizza ya. Di sini ada pizza yang paling favorit yaitu pizza. Yang kedua ada pasta dan ada minumannya juga. Ini tampilan awal halaman. Ini tampilan menu pizzanya untuk di halaman awalnya. Dan ini tampilan pastanya. Dan yang terakhir ini tampilan minuman. Sebelum melanjutkan ke bagian kategori produk, di sini ada footernya, itu berupa logo. Wiki linknya bisa klik di sini juga. Di sini ada kontak, ada alamatnya juga. Dan ini ada media sosial dari Riviera Pizza. Ya. Ya seperti website pada umumnya. Oke, lanjut aja kita ke bagian menu. Klik dari sini. Memang cukup memakan waktu ya.
Oke, ini bagian menu dari produk Riviera Pizza. Di sini tergabung semuanya ya. Ada pizza, ada langsung minuman, ada pasta juga. Nah, di sini saya akan klik produk sesuai kategorinya. Di sini ada pizza, pasta, dan minuman. Coba saya ingin melihat pizza, kategori pizza. Oke, dan ini produk kategori pizza, yaitu muncul hanya pizzanya saja, tidak ada produk lain seperti minuman dan pasta. Kita klik lihat dulu produknya. Ini ada nama pizzanya, itu pizza daging, harganya 99.000, ada deskripsinya juga, bisa dicek out dari sini juga. Produk terkaitnya sama saja, masih di produk kategori pizza. Lanjut saja, kita check out di sini saja, tambah ke keranjang. Di sini saya ingin check out pizza daging, tambah ke keranjang. Oke, sudah masuk. Ini masuk ya pizza dagingnya. Saya ingin membeli pastanya juga. Kita klik bagian produk kategori pasta. Oke, sudah muncul. Saya membeli spaghetti pasta, tambah ke keranjang. Sudah masuk. Ini produk sini ada 2 ya di chart. Dan yang terakhir saya ingin pesan minuman ya. Oke, saya ingin pesan Blue Ocean, tambah keranjang, dan sudah masuk 3 produk di chart. Oke, kita lihat chartnya sesuai yang di check out ya. Di sini ada pizza daging, ada spaghetti pasta, dan Blue Ocean. Masing-masing produk ada harganya yang berbeda-beda ya, jumlahnya 111. Dan ketika kita tidak ada yang memesan, kita bisa menekan tombol silang di sini. Oke, sebelum kita masuk, kita coba mengisi data diri dari seorang pelanggan ya. Oke, kita namakan saja nama depannya. Untuk negaranya yaitu Indonesia ya, sudah otomatis karena saya atur zonanya, wilayahnya itu hanya di Indonesia. Alamat rumahnya Jalan Perkutut nomor 10. Ini opsional ya, tambahan untuk alamatnya. Jikalau lebih spesifik lagi di posisi rumahnya di sebelah mana, bisa diisi di sini. Contoh, kita rumah paling pojok. Oke, untuk kotanya di sini jadi kita pilih provinsi dulu, Banten. Kotanya kita isi sendiri saja, Tangerang. Kode posnya sesuaikan saja dengan kode pos yang sesuai alamatnya. Untuk nomor telepon di sini tinggal diisi saja. Oke, alamat emailnya harus sesuai. Nah, di sini ada tulisan buat akun. Oke, kita centang ingin buat akunnya. Dan ini total pesanan yang akan dibeli. Kita bisa mengatur mau dikirim atau kita ambil sendiri di toko. Total keseluruhannya yaitu 161.000. Oke, untuk melanjutkan ke pembayaran, kita melakukan online dengan payment gateway Midtrans. Oke, kita buat pesanan. Alamat email yang sudah terdaftar kita ganti saja. Oke, di sini ada pilihan pembayarannya, ingin disesuaikan saja mau pembayaran pakai apa. Karena ini masih demo aplikasi, saya mau coba pembayaran QRIS. Oke, sudah keluar kodenya. Karena ini pakai Midtrans, kita copy image
address. Lalu kita ke website Midtrans Payment Simulator ya. Kopikan di sini untuk QR code image URL-nya, scan, isunya yaitu pakai GoPay. Oke, status sudah terbayar. Kita cek statusnya, payment successful dan orderan sudah masuk ke Revira Pizzanya. Oke, terima kasih, pesanan Anda telah diterima. Oke, dan menunggu diantar sesuai alamat yang kita isi tadi. Oke, sampai di sini saja demo aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.